Halo semuanya, kembali lagi di Hansen Vlog. Oke, jadi hari ini gue mau unboxing lampu yang udah gue beli di Gias kemarin. Namanya Pro7 P7H4R. Nah, lampu ini itu merupakan lampu mini biled yang merupakan salah satu produk dari Pro7 yang plug and play. Jadi kalau misalnya eh, mobil yang soketnya H4 bisa banget nih pakai ini semua mobil gitu ya. Dan kebetulan mobil gue Avanza 2017 itu menggunakan soket H4. Dan alasan gue memilih ini karena lampu ini plug and play yang pertama, dan kedua terangnya itu cukup bagus untuk sebuah mini biled. Nah, kita ini nggak bisa bilang biled yang besar ya, karena ini tuh biled yang ukurannya masih kecil gitu. Kalau yang biled gede tuh dia bener-bener kayak proyektor yang kalian sering lihat di jalan gitu ya, mobil-mobil yang di retrofit proyektor. Nah itu biled yang gede gitu. Dan kenapa gue nggak milih yang gede, karena gue sayang sama lampu gue gitu. Memang secara terang pasti lebih terang yang gede gitu ya, tapi gue masih agak sayang, jadi gue memilih beli yang plug and play dulu. Dan sekarang gue mau unboxing, yuk kita lihat apa aja nih isi-isiannya gitu ya. Pertama nih ada tulisannya Pro7 P7H4R. Dia tuh 45 watt untuk low beam dan 55 watt untuk high beam. Jadi ada, dia itu kalau di dim itu dia ada laser kuningnya. Dan kemarin sempet cek juga di video Gias di vlog sebelumnya, kalau kalian notice itu tuh cut off-nya tuh rata banget. Jadi itu yang gue pengen beli daripada brand yang lain gitu. Pengen coba aja nih, semoga bagus ya gitu. Jadi rain fog breaker all season, artinya dia di segala cuaca ya. H4 mini projector lens, blue lens, flat cut off ya yang tadi gue sebut. Lensanya blue, betul, ketika dibuka blue ya. Super bright mini H4 projector lens. Oke. Mari kita buka aja ya, langsung ya. Nah, ini ada QR code-nya. Mungkin aku kurang paham sih ini kurang QR code apa, tapi kita buka aja yuk langsung. Oke, di pembungkusan pertama kita dapat stiker Pro7, dalam arti kita resmi menggunakan eh, produk dari Pro7. Oke, lanjut. Di sini ada buku garansinya. Buku garansinya ini ada tata pemasangan kabel, panduan instalasi produk, skema kelistrikan, panduan instalasi produk, dan apa ini? Oke, kita balik. Ada langkah-langkahnya juga. Lalu ada kartu garansi gitu. Garansinya ini 1 tahun ya lampu ini guys. Info dari salesnya. Dan instalasi produk ini khusus di Gias. Jadi khusus pembelian di Gias itu kita dapat free pemasangan di Signature Dealer Pro7 gitu. Nah, masangnya di mana? Kita next aja ya. Kita kasih surprise buat kalian. Oke, sini ada bukunya. Nah, ini dia lampunya guys. Lampu guys. Oke. Lampunya ini jadi sorry agak keras. Saya buka agak, ini tarik dulu ya. Nah, oke, kita buka satu aja dulu ya guys ya, karena sayang dan sama aja sih kalau menurut saya ya. Yang kanan. Oke. Jadi ini lampunya dia tuh plug and play. Jadi ini tinggal masuk aja kedudukan asli Toyota Avanza. Eh, kita tuh lihat tuh ada blue lens yang tadi aku notice dan Pro7 gitu ya. Dan by the way untuk lampu ini dia kipasnya tuh udah ada dua. Jadi ada satu, ada dua. Mana nih? Oke, di sini kipasnya. Jadi karena lampu ini wattnya cukup besar ya, dia di 55 watt, maka butuh pendinginan yang maksimal karena demi mengurangi terjadinya kebakaran atau korsleting akibat lampunya kepanasan gitu. Lalu ini ada drivernya. Drivernya ini sebagai sumber kelistrikannya juga. Kalau info dari orang-orang tuh kayaknya ini bisa bikin lampunya lebih terang gitu. Dan ini soketnya H4. Nah, jadi kenapa gue memilih lampu ini? Karena soketnya masih plug and play, dan karena bawaan dari Toyota Avanza tuh H4. Dan untuk lampu ini saya rasa cukup aman ya, karena dia tidak merubah kelistrikan terlalu banyak. Namun bagi yang mengerubah kelistrikan juga nggak apa-apa gitu ya. Sangat bagus juga karena Pro7 punya banyak sekali signature dealer yang sangat ahli untuk memasang lampu itu. Oke, sekian mungkin penjelasan tentang lampunya. Kita next langsung ke pemasangan. Nah, sebelum melakukan pemasangan, gue mau jelasin nih kenapa gue memilih mengganti lampu sebelumnya menjadi lampu Pro7 P7H4R. Yang pertama karena lampu yang ini tuh sudah
mau rusak gitu ya. Jadi dia pasti nyalain. Ini kan ada LED nih, kalau kalian lihat LED itu ada dua chip gitu ya, kanan kiri. Nah ini tuh udah mati gitu, yang sebelah sini, yang sebelah kiri. Nah terus yang lucu, kalau misalnya kita nyalain lampu yang sini, ini kan dua nyala nih, cetek gitu, nyala. Dia itu yang sebelah sini tuh kalau misalnya jalan baru 15 menit suka mati gitu. Jadi misalnya gini, kita nih dari Gading Serpong mau masuk tol. Nah begitu di tol mati nih yang ini, matinya juga sama kayak yang sebelah kanan gitu. Makanya gue memutuskan untuk membeli lampu Pro 7 gitu, untuk menggantikan lampu ini, karena mobil ini kan dipakai jangka panjang, jadinya butuh lampu yang awet gitu dan terang gitu. Hai, ketemu lagi sama gue. Oke, jadi hari ini kita udah mau pasang lampunya. Udah ada di Auto Laser Gading Serpong. Dia di Gading Serpong tuh ya. Oke, nih PH udah ini. Nah mas, saya izin ngevlog ya. Oke siap. Ya, biar nggak kayak yang itu mas. Maaf. Ya, jadi kita tinggal dicopot aja ya mas ya. Iya. Copot pasang gitu ya. Oke, itu prosesnya tuh. Nah, itu lampu lamanya. Mantap. Nah, ini lagi proses. Iya, iya. Boleh. Lagi proses masangan tuh. Lampu lamanya lagi dicopot, lagi pasang lampu baru. Ini pakai billet guys, sesuai request dari Michael Susanto dan Albert ya. Oke. Mantap. Nanti kita lihat hasilnya ya. Nah, itu juga lagi di setting nih sama masnya, supaya tinggi rendahnya tuh sama. Nah, bedanya Pro 7 yang S itu sama yang R, kalau gue punya tuh yang R. Nah, dia itu lampunya itu ada kuning-kuningnya, jadi dia semi laser gitulah. Jadi buat ngedim tuh ada kuning-kuningnya, dan which is bagus, gue suka. Oke. Jadi kita lihat hasilnya ya guys, lagi di setting. Oke teman-teman, kembali lagi di YouTube gue. Nah, ini hasil lampunya tanpa lampu bawah. Jadi dengan lampu seperti ini aja terangnya tuh udah lumayan ya. Nah, tambah lagi kalau kita nyalain fog lamp. Nah, kalau nyalain fog lamp dia agak nyebar kanan kiri tuh ya. Cuma menurut gue udah cukup banget kalau misalnya kita nggak pakai fog lamp. Nah, ini hasil afternya ya. Yang before-nya nanti akan gue kasih tunjuk juga. Oke. Nah, ini hasil pas malam ya. Lihat tuh, cut off-nya rata banget kan. Nah, ini yang bikin gue suka dari Mini Mini Billet dari Pro 7. Ini kondisi mesin nyala, dia juga dari sini ya, nggak siloin. Tapi ini kita tesnya dari ini ya, agak tinggi ya. Harusnya jalan rata sih, gak silau sih, karena udah di setting juga kan. Tuh, kelebihannya tuh, enaknya Mini dia nyorot ke bawahnya tebel tuh. Jadi kayak gini tuh, rata banget cut off-nya tuh. The best emang Mini dari Pro 7 P7H4R. Halo guys, thank you udah nontonin vlog gua dari awal gua unboxing lampunya sampai pemasangan hingga hasil akhir lampunya. Jujur gua puas banget dibanding LED sebelumnya, dan karena gua udah research beberapa merek lampu, jadi gua udah ngerti nih mana yang cocok buat kebutuhan si PIH, dan hasilnya seperti itu. Menurut kalian gimana? Itu bagus gak? Nah, itu tergantung preferensi kalian sih. Kalau menurut gua sih udah cukup banget untuk sebuah mobil yang dipakai harian dalam waktu lama gitu. Nah, kedepannya channel ini akan banyak vlog lagi tentang otomotif, mobil, motor, maupun daily vlog gua. Just ini kan buat ngisi-ngisi waktu luang gua sebagai mahasiswa semester 7 yang mau skripsian gitu ya. Jadi gue bikin vlog ini dan terima kasih udah mau nonton dan sudah mau support. Gue percaya apa yang gue buat ini gue masih belajar. Jadi kiranya kalau misalnya ada komentar yang mau disampaikan, teman-teman bisa komen DM, bukan komen, maksudnya komen di YouTube-nya aja, ketik gitu. Nanti gue akan perbaiki gitu.
Oke, terima kasih guys, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.